menampilkan drama tentang Timun Mas. Selamat menyaksikan. Timun Mas adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita ini mengisahkan seorang janda tua bernama Mbok Rondo yang sangat merindukan kehadiran seorang anak. Kesendiriannya membuat putus asa. Suatu hari, ia bertemu dengan raksasa hijau bernama Buto Ijo yang menjanjikan seorang anak dengan syarat yang mengerikan. Anak tersebut harus diserahkan kepada raksasa itu saat berusia 6 tahun untuk dimakan. Karena kegembiraan yang buta, Mbok Rondo menyetujui perjanjian itu. Ya Allah, ya Tuhan, aku sudah 3 tahun sendiri di dunia ini. Suamiku meninggal sewaktu aku masih muda. Anak tak pernah kau karuniakan. Lestari malah sudah punya bayi. Aku hanya angin lalu yang menemani. Hanya bayang-bayang yang kuajak bicara. Aku tidak minta rumah besar Tuhan. Aku tidak minta harta meminta. Aku hanya ingin mendengar suara anak memanggil, "Ibu!" Melihatnya berlari-lari di halaman, menyisir rambutnya setiap pagi, menyiapkan bekal sekolahnya. Apakah itu terlalu berat untuk kau kabulkan? Ya Allah, jika engkau berkenan, maka berkahlah aku seorang anak. Aku janji akan merawatnya segenap jiwa. Aku akan membesarkannya menjadi anak yang solehah. Amin. Mbak Rondo, ini saya bawakan nasi pecel untuk Mbak Rondo. Jangan lupa dimakan ya Mbak, jangan sampai sakit. Ya Mbak, badan Mbak semakin kurus, kasihan. Kami semua sayang sama Mbak Rondo. Ini saya bawain kangkung sama bayam dari kebun mak saya buat Mbak. Bu Surti, Dewi, Sri, Lestari, terima kasih kalian sudah baik sekali. Maaf saya tidak punya apa-apa untuk membalas. Mbak Rondo, kami tidak butuh balasan, kami hanya prihatin. Setiap hari Mbak Rondo duduk termenung sendirian. Bagaimana tidak termenung, lihatlah rumahku. Sepi, tidak ada tawa, tidak ada tangis anak. Aku seperti pohon kering di tengah hutan. Tidak ada buah, tidak ada harapan. Mbok jangan berkata seperti itu. Tuhan itu maha memberi. Mungkin belum waktunya. Sadar ya Mbok, kesabaran itu separuh dari iman. Iya Mbok, dulu saya juga lama sekali punya anak. Sampai umur 40 tahun baru dikaruniai. Jangan putus asa Mbok. Mbok Rondo sebaiknya istirahat saja. Makan dulu, terus jangan sampai kosong. Baiklah, terima kasih. Kalian pulang saja dulu. Aku ingin sendiri. Malam itu, Mbok Rondo tidak bisa tidur. Ia terlalu gelisah. Doanya terus melantun di bibirnya. Kira-kira pukul 9 malam, ia pergi ke halaman belakang gubuknya. Di bawah sinar bulan purnama yang terang, ia bersujud. Ia menangis sekeras-kerasnya.
Ia memohon kepada Tuhan dengan segala keputusasaannya. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat. Awan hitam menutupi bulan. Bau busuk mulai menyengat hidung, dan dari kegelapan malam muncullah. Aku Buto Ijo, penguasa hutan timur. Aku bisa memberimu anak, tapi kau harus bayar mahal. Mahal Tuan raksasa, lihatlah sekitar rumahku. Tidak ada emas, tidak ada permata. Bukan emas, janda bodoh. Aku suka makan daging anak kecil. Nanti anakmu kuserahkan saat usia 6 tahun untuk kumakan. Setuju? Tidak, kau jahat raksasa. Kalau tidak, kau tak akan punya anak selamanya. Aku beri waktu 5 nafas. 1, 2, 3, 4. Baiklah, aku setuju. Ini biji timun ajaib. Tanam rawat dalam 9 bulan. Akan lahir bayi dari buah timun. Ingat janjimu. Setelah menerima biji ajaib dari Buto Ijo, Mbok Rondo segera menanamnya di halaman belakang. Siang dan malam ia rawat. Setiap pagi ia siram dengan air jernih. Setiap sore ia basahi dengan doa dan air mata. Tumbuhlah nak, ibu akan merawatmu segenap jiwa. Pagi itu, Mbok Rondo keluar dari gubuknya sambil membawa sehelai gendongan. Ia berjalan menuju pohon timun yang setiap hari dirawatnya. Astaga, bayi cantik, kulitmu kuning kemasan. Aku beri nama Timun Emas. Belum sempat Mbok Rondo pergi dari dekat pohon timun, Mbak Yuni, Bu Surti, Sri, Dewi, dan Bu Lestari sudah mendekat. Mereka melihat bayi mungil yang sedang digendong. Seorang bayi dari mana? Lucu sekali, boleh saya gendong? Selamat Mbak Rondo. Ini anugerah Tuhan. Nih, saya berikan susu buat anaknya. Ini anakku, namanya Timun Emas. Terima kasih Tuhan. Waktu terus berjalan. Kini Timun Mas yang dulu masih bayi telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, ramah, dan berbakti pada ibunya. Timun, ini aku buatkan gelang bunga untukmu. Wah, cantik sekali. Terima kasih Mbak Yuni. Besok malam ada selamatan di rumahmu, ajak ibumu ya. Ibuku sedang kurang sehat. Nanti coba aku izin dulu. Timun Emas, ini kali untukmu. Warnanya merah. Cocok denganmu. Dan ini juga aku bawa jajan pasar untuk ibumu. Terima kasih Bu. Ibu pasti sangat senang. Timun Emas, cepat masuk. Aku lihat awan hitam dari timur. 6 tahun, hari genap 6 tahun, Buto Ijo akan datang. Awan hitam. Langit cerah Ibu. Ibu istirahat saja. Percayalah nak, 6 tahun Buto Ijo akan datang, menepati janji. Hah, Buto Ijo, raksasa itu. Dulu ibu berjanji padanya, ibu bodoh. Ibu sangat ingin anak. Maafkan ibu, Timun Emas. Tanda tua, aku datang. Mana Timun Mas? Mana anakku? Serahkan sekarang. Tuhan, kasihanlah aku. Anakku masih kecil. Dagingnya sedikit, tulangnya juga kecil. Tidak enak dimakan. Omong kosong, aku lapar. Jika Tuhan nunggu 2 tahun lagi, saya akan membuat Timun Emas menjadi gemuk.
Dagingnya tebal, empuk, lebih menyenangkan. Logika juga. Baik, 2 tahun lagi saya akan datang. Jika kau ingkar janji, saya akan hancurkan desa kamu. Borondo, kau gila. 2 tahun anakmu akan tetap dimakan. Kita harus selamatkan Timun Emas. Ada betapa sakti di hutan timur, minta bantuan beliau. Aku akan pergi, Timun Emas jangan keluar rumah. Gusti bertapa, tolong saya. Buto Ijo akan memakan anak saya. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu semuanya sejak kau menerima biji timun dari Buto Ijo. Aku tahu kau putus asa. Aku juga tahu kau sangat ingin punya anak. Tetapi janji pada raksasa adalah janji pada iblis. Itu akan membawa petaka. Aku menyesal, Gusti. Aku sangat menyesal. Aku tidak tega melihat Timun Emas dimakan hidup-hidup. Aku rela mati menggantikannya. Tolonglah, Gusti. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kesedihanmu adalah kesedihan seorang ibu. Itu mulia. Dan karena ketulusan hatimu, Tuhan masih memberikanmu jalan keluar. Dengarkan aku, anakku. Ini ada 4 bungkusan ajaib. Yang pertama berisi biji timun, yang kedua berisi jarum, yang ketiga berisi garam, dan yang terakhir berisi terasi. Biji timun, jarum, garam, dan terasi, apa gunanya benda sesederhana ini untuk melawan raksasa, Gusti? Jangan remehkan apa yang tampak kecil, anakku. Tuhan menyembunyikan kekuatan yang besar pada benda-benda sederhana itu. Nanti saat Buto Ijo mengejar Timun Emas, suruh dia lemparkan satu persatu kepada Buto Ijo. Bungkusan pertama akan berubah menjadi hutan bambu runcing yang akan melukai Buto Ijo. Bungkusan kedua akan berubah menjadi pagar besi hitam. Bungkusan ketiga akan berubah menjadi lautan yang luas. Dan bungkusan yang keempat itu akan menjadi lahar panas yang akan menghanguskan segalanya. Lahar panas, apakah itu membuat Buto Ijo mati? Ya, itu satu-satunya cara. Raksasa tidak akan mati hanya dengan senjata biasa. Hanya api dari perut bumi yang bisa membunuhnya. Tetapi ingat pesanku, Timun Emas harus terus berlari apapun yang terjadi. Ia harus terus berlari sampai raksasa itu benar-benar lenyap. Jika ia berhenti, raksasa itu akan menangkapnya. Terima kasih, Gusti bertapa. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Gusti. Semoga Tuhan membalas kebaikan Gusti. Pergilah, anakku, waktu tidak banyak. Buto Ijo akan datang 2 tahun lagi. 2 tahun akan terasa sangat cepat. Siapkan Timun Emas. Ajari dia berlari cepat. Ajari dia keberanian. Aku pamit, Gusti. Duduklah, Timun Emas. Ibu akan jujur kepadamu. Hari ini Buto Ijo akan datang lagi. Ada bungkusan ajaib dari bertapa. Kau lari, jangan sampai berhenti. Ibu, aku tidak marah dengan ibu. Ibu sudah merawatku dengan susah payah. Aku akan selamatkan diri. Doakan aku. 2 tahun telah berlalu sejak Buto Ijo terakhir kali datang. Mbok Rondo dan Timun Mas menjalani hari-hari dengan hati was-was. Mereka tahu raksasa itu akan kembali menagih janji. Dan kini, pagi itu, suara guntur mulai terdengar dari kejauhan. Buto Ijo datang lagi. Kau tidak bisa sembunyikan dia. Aku bisa mencium baunya. Timun Emas lari, jangan sampai berhenti. Tuhan, tolonglah selamatkan anakku. Bambu runcing menusuk perutku. Sakit. Aku. Aduh, jarum menusuk kakiku, tanganku. Tapi aku tetap maju. Garam jadi lautan luas. Asin, aku tidak bisa berenang. Tolong, tapi aku masih bisa hidup. Terasi, semoga Tuhan menolongku. Tidak, Laraki, aku tidak bisa hidup. Aku mati. Alhamdulillah, aku selamat. Ibuku selamat. Mas, anakku,
Ibu, Betelgeuse sudah mati, lahan membakarnya hingga abu. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Timun Mas, kau sama penerang desa kita sekarang aman. Sudah tidak ada raksasa lagi di desa kita. Aku bangga menjadi sahabatmu, Timun. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu sampai kenalmu tenang dan bodoh. Ibu jangan nangis, aku tidak pernah marah. Ibu sangat baik. Aku sayang ibu.